surga itu makan. Dah ni anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood. Surga makanan ada di GoFood. Nyut, cobain pakai Sensodyne. Dan ternyata hasilnya, wow! meditasi selesai, kembali ke dalam kesadaran, pergerakan tangan kita, rasakan kembali tubuh kita, hirup nafas dalam-dalam, lalu buang perlahan-lahan.
Oke, selanjutnya kita menggunakan musik untuk latihan senam tungikung ya. Nah, musik Sansan Jilio Payau ya. Oke, kita senam dengan posisi sisi cancuang ya. Langsung saja, tidak melakukan pemanasan, tapi kita langsung melakukan senam. Terbuka selebar pundak, telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Rilekskan seluruh tubuh kita, ujung lidah melekat di langit-langit. Kita tahu sisi cancuang adalah bermanfaat untuk membuka pintu sanjiao, jiao bawah, jiao tengah, dan jiao atas. Dengan terbukanya sanjiao, maka perputaran energi kita menjadi lancar menuju Wai Jiao. Hingga tercapainya sirkulasi Fengjuan. Jangan lupa Bapak Ibu, ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Kita rilekskan seluruh tubuh kita. Kita akan menggunakan 4 kekuatan dalam diri kita, yaitu kekuatan postur dari sisi cancuang berdiri dengan telapak tangan kiri di bawah pusar dan telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan dihadapkan berlawanan dengan telapak kirinya. Jadi arahnya dia ke bawahkan untuk telapak kanan, khusus yang darah tinggi. Bagi yang normal ataupun yang rendah, maka posisi telapak tangan semula. Hari ini kita akan berlatih 2 gerakan saja. Ya, sisi cancuang yang pertama dan kedua nanti kita hanya mengarahkan ke tangkien dengan gerakan yang baru sejajar ya, telapak tangan itu. San san jiu liu
山山久留巴遥Yang kedua, kita arahkan ya, kedua telapak tangan berada di depan tangkian kita. Tangan kiri di belah dalam, tangan kanan di atasnya. Ini garis lurus ya. Kita coba dengan gerakan ini. Ini kalau dibilang garis lurus maupun ya. Jadi pusat telapak tangan kita segaris dengan telapak kiri dan kanan menjadi lurus satu garis ya. Satu garis menuju tangkian. Kita akan rasakan kekuatan energinya akan sangat kuat sekali.
Kita visualisasikan cahaya biru terang. Cahaya biru langit terang menyinari tangkin kita. Kita katakan tangkin kita dekat. Buka pintu sanjiao kita. Dan ucapkan terima kasih kepada seluruh sehat kami. Terima kasih Tuhan, semua sel-sel tubuh kita, tubuh kami, tubuh saya dalam kondisi seimbang. Pertunjuklah kepada tangkian kita. Rasakan segala energi yang besar masuk ke dalam tangkian kita. Kita simpan di tangkian. Kita bacakan afirmasi. Qing chu dan hu tu he dao, neng liang bang jia, gong zhuan chang fu. Qing chu dan su tong he dao, neng liang bang jia, gong zhuan chang fu. 清楚的疏通得到，能量方家，公专仓库，339685，339685，好，很好，非常好。Marilah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, kesehatan, kesejahteraan yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Atas jasa-jasa kebajikan beliau. Ucapkan terima kasih juga kepada yang telah memberikan pengetahuan kepada kita pelatihan senam ini melengkapi dari kondisi kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih
sahabat semua yang telah berlatih bersama setiap Kamis. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada diri kita sendiri yang semangat, motivasi, disiplin melakukan latihan setiap hari maupun setiap hari Kamis. Terima kasih. Semoga ya, Siung Rudi, kita masuk ke Ya, Love. penghujung. Eh, ya, baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada ingin mau disampaikan. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Selamat malam, Lause, Pak Malam. Rudi. Izin Silakan, bertanya, silakan Pak. izin bertanya. Saya kebetulan baru ikut sekitar mungkin 6-5 kali ya lewat Zoom. Sebelumnya saya selama ini ikut Cikung Patuan Cin, Pak. Itu Ya, apakah bisa digabung atau diselang-seling atau bagaimana sebaiknya, Pak? Terima kasih. di dalam batuan cing sebenarnya dia ada cancuang juga Iya, ya. betul. Jadi nggak ada masalah. Cuman cancuang kita di sini dia memproses juga untuk penyembuhan. Jadi di dalam tubuh kita kalau kita sakit ada energi stagnasi, ya diam di satu tempat. Nah ini yang kita salurkan dari satu tempat kita pindahkan agar dia bersirkulasi. Jadi ibarat didaur ulang ya, seperti itu. Jadi inilah manfaatnya dalam latihan ini kita supaya bisa mensirkulasi energi gitu, kita nggak buang. Jadi dalam senam tungikung ini kita tidak buang, tidak di grounded ya, tapi kita putar, diputar ya. Kalau ibarat kalau di kendaraan motor itu ibarat turbo, jadi gas buangnya itu dimanfaatin lagi untuk memutarkan turbinnya ya, gitu. Nah kita juga sama, kita menggunakan tadi energi itu yang bermanfaat itu kita sirkulasikan ya. Soalnya di tubuh kita itu selalu akan terjadi sebenarnya perbedaan tekanan. Ya, contoh di bagian jantung misalnya. Ya, jantung dari kiri, ya, dia putar, dia darah mengalir dari kiri, kemudian kembali dari kanan. Nah, supaya dia memperkuat alirannya, kita tangan kiri harus lebih dekat kepada jantung, tangan kanan lebih jauh. Seperti itu. Jadi sirkulasinya memperlancar. Jangan terbalik, ya, tangan kanan lebih dekat, tangan kiri lebih jauh. Nanti dia salurannya keganggu malah. Seperti itu. Jadi kita menggunakan tekanan yang lebih kuat dialirkan pada tekanan yang lebih rendah. Contoh misalkan orang migrain sebelah kiri dia sakit, kita lebih dekat sebelah kiri, tangan kanan lebih jauh, ya, supaya terjadi tekanan yang lebih besar ini mengalir sirkulasi ke sebelah kanan, dia supaya terjadi keseimbangan kembali. Itu. Jadi senam tungikung adalah manfaatnya seperti itu. Jadi menyembuhkan secara cepat dengan kondisi mensirkulasi supaya tercapai keseimbangan yang baru. Oh, di kotak surat. Ya udah, ntar kami. Ya, Sebaiknya kalau apa namanya kita tunggikung saja gitu gitu ya Pak ya, nggak apa namanya misalnya kalau kita
apa itu pemanasan gitu, pemanasannya tungikung atau boleh misalnya kita habis misalnya jalan atau lari kecil, habis itu baru tungikung. Nah, seperti apa, Pak? Boleh, boleh. Boleh Jadi ya? Nah, pemanasannya kita senam tungikung ada pemanasan yaitu dengan mengayun tangan. Tapi kebetulan ya. hari ini saya bawakan dalam langsung meditasi ya. Yang lalu-lalu udah pernah ikut kan ya Pak ya? Sudah Pak. Oh, iya, oke. Sudah. Jadi itu Hmm. biasa kita lakukan pemanasan. Cuman karena kita habis meditasi, saya lanjut lagi senam tungikung langsung supaya kita bisa merasakan energinya lebih kuat. Hmm. Ya, tadi bisa terasa nggak kekuatannya? Gitu. Apakah Bapak bisa terasa tadi? Terasa Pak. Jadi saya selama ini kan apa senam pernapasan ya, Cikung ya, apa Iya, ya. pernapasan 18 gaya, terus apa itu? Aha. Patuan Chin gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah dengan Tunggikung itu saya merasakan apa getarannya itu jauh lebih besar gitu. Bahkan kita diam saja itu keringat terus apa bercucuran gitu. Nah, cuman yang tadi saya tanyakan apakah saya lebih baik ke Tunggikung saja kalau pas Tunggikung atau habis senam apa pernapasan boleh Tunggikung gitu Pak atau gimana Pak? Bagusnya. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya Saya Pak ya? sendiri di tempat dingin ya karena saya anggap pemanasannya pakai patuan cing misalnya saya pemanas. Oh, baik, baik, baik. Ya, Jadi jadi saya lanjut. nggak ada pertentangan ya, Pak ya? Nggak ada, nggak ada. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih. ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin Pak, waktu itu minggu sebelumnya Bapak eh, janji kalau hari ini sesinya adalah sesi meditasi. Iya, tadi kita udah lakukan meditasi di awal, Pak. Tadi kita lakukan meditasi di awal, ya kan? Berarti, Tadi, tadi saya iya, tampil. iya. Makasih Pak. Nah, tadi saya udah jelasin Makasih. teorinya, ya. Iya, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri malam hari ini? Selamat malam, Sinse. Saya izin bertanya, Sinse, ketika senam tung ikung tadi, ketika tangan berada mengarah ke perut ataupun tangan di bawah jantung dan di bawah perut, saya merasakan tangan saya itu ada kayak semacam sesuatu yang kayak titik-titik-titik gitu kayak di telapak tangan saya, Sinse. Itu artinya kenapa, Sinse? Dan apakah itu benar atau saya bermasalah, Sinse? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Sinse. Ya. Nah, di telapak tangan kita ini kan titik laukung ya, pusat ini. Kalau di tengah-tengah ini ya, kalau kita pencet ya, ini. Nah, tangan kita ini sebenarnya ini disebut kalau di prana mengatakan ini cakra cakra minor telapak tangan ya. Ya, kalau di akupuntur ini titik laukung. Nah, titik ini adalah titik bisa menyalurkan energi dan bisa menyerap energi. Ya, jadi pada saat Anda lakukan dengan satu di bawah, satu di atas, itu satu garis kan, kita bisa merasakan tuh energi ya kuat sekali. Ya, jadi ini adalah teknik yang pertama Qi Cancong yaitu membuka pintu Sanjiao, yaitu dari pusar ke bawah terbuka energinya, kemudian di pusar sampai ulu hati terbuka, kemudian dari ulu hati ke atas terbuka. Sehingga tiga ciao ini terbuka, otomatis energi mengalir ke belakang. Perputarannya sehingga makin kuat. Ya, jadi telapak tangan ini akan terasa yang peka, mungkin bisa merasa seperti bola, tekanan yang kuat sekali, dan ada sebagian yang bisa merasa seperti ada titik-titik gremet-gremet di situ. Ya, jadi itu betul, jadi nggak masalah itu kepekaan seseorang makin lama dilatih, makin peka. Ya. Dan kemudian yang tadi kita mengarahkan segaris ya, jadi segaris kita arah ke tantian telapak tangan kita seperti itu, jadi titik segaris di depan tantian kita itu pun kuat sekali. Ya, bahkan di tangkian kita bisa terasa bergetar. Ya. Di dalam bahasa Mandarin biasa dibilang citung citung tangkian ya, biar bergerak, bergetar dia.
punya kekuatan, terkompres energinya. Gitu. Si Chun Tan Tien. Baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. Iya, terima kasih. Latihan terus, nanti anak tangannya ibu makin pekah ya, makin kuat lagi nanti terasa. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Sensei, mau tanya sedikit, Sensei. Oh ya silakan, Pak Bud. Saya kebetulan baru ikut 2 kali ini, Sensei. Nah, Ya, tadi saya ikut yang meditasi itu, cuman tadi agak terlambat sedikit. Sebetulnya ya. kalau meditasi itu nanti apa yang tujuannya atau mungkin yang dirasakan manfaatnya setelah meditasi itu apa? Apakah itu hanya menenangkan pikiran? Apakah itu mendekatkan diri pada yang di atas? Ataukah untuk kesehatan? Atau itu saya belum gitu. Apa yang sudah dirasakan setelah ikut meditasi yang benar itu, Sensei, saya diharapkan merasakan seperti apa itu, Pak Sensei? Iya. Yang pertama, pasti kalau kita latihan meditasi, kita lebih damai, ya. Hati lebih damai, lebih tenang. Kenapa? Karena pikiran adalah pelopor dari segala-galanya. Pikiran yang menciptakan kita penderitaan. Ya, saat Anda berpikir, aduh, aku tadi dijalimin, misalnya sama orang, itu pikiran. Ya, jadi pikiran membawa kita ke penderitaan. Jadi sebenarnya latihan meditasi itu mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah hari ini, bukan kemarin, bukan yang akan datang. Gitu. Kita dilatih bahwa hidup ini adalah hari ini, mindfulness namanya. Kita lakukan. Jadi pikiran jangan terbawa arus. Oh, misalkan kemarin saya dijalimi sama teman yang kemarin. Itu kita hidup di masa lampau, di kemarin, bukan hari ini. Itu yang membuat kita menderita. Atau kita, aduh nanti gimana ya saya akan datang. Kita hidup yang akan datang, jadi bukan hidup saat ini. Nah, meditasi itu mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah saat ini, detik ini. Prosesnya disadari. Gitu. Sehingga kita lebih tenang hidup. Nah, Oh, disinilah Pak, uh, sorry Mas, Pak Sensei. Jadi kalau misalnya hari ini untuk saat ini gitu ya. Tapi kan kita juga yang lalu ada perasaan-perasaan yang tadi Sensei untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik lah. Nah itu ya, dimunculkan dulu lagi atau dengan kemudian kita maafkan atau gimana untuk menentukan saat ini dan waktu ini gitu Sensei. boleh. Apakah yang dulu-dulu kita ingin kita kembangkan dulu, kemudian kita maafkan, kita visualisasi gitu, kemudian Boleh. baru kemudian. Itu misalnya kita katakan pada saat kita mengalami mental block ya dalam kehidupan masa lampau ada mental block istilahnya. Ya, itu boleh kita buka dulu. Kita buka, kita rilis, kita bersihkan, kita keluarkan. Jadi pernahkah kita melakukan kata-kata yang tidak baik pada orang itu? Ya kan? Terus kemudian kita minta maaf dulu pada orang itu. Kalau kita ingat, kita pernah melakukan yang salah. Atau orang itu melakukan yang salah pada kita. Jadi kita memaafkan dia. Seperti itu. Itu boleh. Untuk membantu pada saat kita duduk, kita full dengan konsentrasi kita. Gitu. Ada juga orang yang bisa melepas. Jadi dasarnya gini, saat kita menyetir mobil, ya kita bisa melihat ada beberapa objek di luar kita di mobil. Cuma kita mungkin ngelihatnya sepintas saja, tidak ditaruh ke dalam hati. Besokannya kita udah lupa, atau mungkin ingat ya samar-samar. Ya, ada juga ya yang cukup kuat, ya sehingga kita perlu effort pikiran kita supaya kita bisa melepas itu gangguan-gangguan tersebut. Misalkan orang itu pernah melakukan kesalahan pada kita. Kita ada sakit hati. Nah, ini kita harus melepas seperti itu. Lepaskan, ya, let it go semua. Nah, ada juga yang sangat halus, yang kadang-kadang kita tidak sadari sebenarnya kita mengalami satu keterikatan yang kuat. Contoh rasa kecemburuan, misalkan. Itu sangat halus. Kita mungkin berasa kita nggak ada apa-apa, nggak masalah. Tapi begitu melihat orang tersebut, kita bisa muncul rasa kecemburuan. Ya. Nah, itu juga sangat halus, tapi kita tidak tahu kadang-kadang. Nah, ini yang perlu kita harus latih, sadari dengan meditasi ini kita bisa mengetahui yang lebih halus. Ada juga yang masalah
kehidupan kita yang sangat menyakitkan, yang tertancap, ya. Itu yang membuat perih hati kita. Dan itu harus kita cabut, kita tarik, keluarkan. Nah, meditasi gunanya itu. Kita bisa mengetahui nantinya kita lepaskan. Satu-satu kita kupas, kita buang. Akhirnya kita hidup dalam kedamaian bahwa hidup ini adalah hari ini. Bukan kemarin, bukan yang akan datang. Ya, Terima kasih, Sensei. ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Manfaat meditasi itu awalnya memang seperti itu, Pak Budi. Tapi kalau kita telusuri lagi lebih dalam, nanti meditasi itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Ya, lebih halus bisa mengamati batin kita, mengamati pikiran kita, ya. Objeknya mau kemana kita bisa sadari. Pikiran saya kok mau ke sana, nggak boleh. Gitu. Maka dari itu agama mengajarkan kita supaya ada batasan-batasan. Itu supaya mengendalikan pikiran kita. Jangan sembarangan pergi, ya, bagaikan semaunya saja, gitu. Ya. Nah, itu supaya batin kita terus menguasai pikiran. Jangan sampai pikiran kita berbahaya. Nah, pikiran kita ini juga menyangkut ke kesehatan nantinya juga. Karena pikiran adalah menggerakkan energi. Gitu. Kita berpikir A gitu. Sebenarnya muncul A aksen. Ada materi sebenarnya. Kalau kita pikirin terus-menerus, ini mempunyai kekuatan nanti. Misalnya kita membenci orang lah, ya, terus membenci orang. Itu pikiran kita pada si A, itu punya kekuatan. Nanti si A kalau lagi lemah bisa sakit karena pikiran kita. Gitu. Kalau kita mendoakan orang terus dengan cinta kasih, ya, orang itu bisa terhadap kita jadi baik. Gitu. Karena kita selalu dengan penuh cinta kasih. Maka dari itu pikiran mengendalikan energi. Energi sendiri sebenarnya mengandung materi. Ya, energi mengandung materi. Kalau di teori Einstein kan E sama dengan mc kuadrat. Ya. Energi ada masanya sama dengan ada massa yang mempunyai kecepatan. Kan dikalikan kecepatan cahaya. Berarti satu massa yang mempunyai kecepatan cahaya yang sangat tinggi, ya, dia kuantum, maka dia bisa berubah jadi energi. Akan hilang seperti angin. Gitu. Nah, pikiran kita mengendalikan energi. Energi menggerakkan darah di dalam tubuh kita. Ini saling terkait. Gitu. Makanya kalau pikiran sedih terus saja, maka energi dalam tubuh kita jadi lemah. Kita bisa sakit. Orang yang kena sakit tumor karena banyak mengalami kesedihan. Sebaliknya orang yang stres akan terkena penyakit kanker. Gitu. Jadi yang nyanyi juga sama. Ya, dulu di China, di Sichuan, ada seorang penyanyi yang datang rutin terapi. Ya. Terus ditanya oleh guru saya, kenapa kamu, padahal kalau nyanyi kan mestinya sehat, kok kamu sakit semua lo? Gitu. Ternyata dia nyanyinya lagu-lagu sedih. Gitu. Nah, lagu-lagu sedih ini yang mempengaruhi kondisi selnya, sehingga selnya tidak bergetar, tidak bergerak sesuai dengan yang normal. Jadi melambat, ya, sehingga banyak energi yang macet di dalam sel. Seperti itu. Dan itu akan mengganggu peredaran darahnya. Jadi tubuhnya tidak nyaman terus. Nah, ini meditasi sebenarnya banyak sekali bisa membantu kepada kesehatan. Ya, kira-kira seperti itu Pak Budi. Masih banyak, Ya, terima kasih. meditasi ini banyak sekali. Iya, Sensei. Terima kasih. Ya, nanti kita lambung lagi. Waktunya soalnya sudah lewat 12 menit. Ya, mungkin kita akhiri ya untuk malam hari ini. Cung Rudi. Ya, Lause, sangat terima kasih kita dapat bimbingan kembali hari ini tentang meditasi ya. Jadi membuka wawasan kita, pengetahuan kita supaya kita bisa lebih sehat baik secara fisik maupun secara emosi. Kanan Lause sudah Ya, dan membahas, semuanya. kita doakan Lause selalu sehat-sehat
Amin, Ya, amin. sama-sama. Bahagia Semuanya banyak sehat. hoki ya. Baik, Terima kasih, Sama-sama. Lose. Bapak Ibu semua di sini Ya, Terima kasih, sehat-sehat Pak selalu Rudi, ya. Bapak Ibu semua. terima Penuh kasih. berkah Sehat-sehat. semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Sampai ketemu lagi minggu depan.